Lu waktu Pak Prabowo gabung sama Pak Jokowi pertama kali apa sih yang ada di kepala lu, Bang? Gua dia jujur dia pertama gua tuh mikir kayak wah berani banget ya ngaku gitu di depan kita kayak nggak ada apa gitu mbok ya ngerti gak sih kayak dibikin skenario kayak nobatin siapa dulu ketabrak baru diganti bang apa gitu loh kayak tiba-tiba breng di depan mata wah gila ya gitu itu luar biasa sih gitu. Gue cuma kayak kalau gue tuh yang kepikiran karena kepala gue komedi, gue kepikiran kayak ini yang muji ini rencana bagus siapa ya di ruangan maksudnya dalam ruangan gini nanti, itu gue gak pernah kepikiran ya, maksudnya lu meeting gitu nanti ntar saya mau gabung jadi menteri ininya gitu bagus tuh pak ini maksudnya anjir tuh orang siapa gitu gue pengen tahu orang itu bagus pak rakyat menginginkan bapak bersatu gitu ya. Masa dia nggak gue tuh selalu percaya karena emang orang itu banyak dikelilingi orang-orang yang selalu muji dia gitu. Mesti kan betul. Anaknya nggak ngomong pak jangan gitulah pak masa gini banget loh pak gitu loh masa segitunya gitu kan oh ternyata enggak ya emang gitu ya gitu ya udah gimana gitu. Gue sih salut maksudnya itu salut lah narik stunt itu di depan publik. Kira-kira gitu butuh keberanian kah atau cuek aja atau gimana sih menurut lu bang? Apa sih? Ya belaga pilon aja. Skill yang paling dibutuhkan untuk ya, untuk itu muka gitu. baja lah kayak lu tau kan nabrak orang lagi minum jatuh gitu dia ngelendong aja ya udah gitu aja belaga nggak salah aja mau diapain. Kadang kan kalau lu yakin nggak salah yang kerugi juga kayaknya nggak salah dia yakin banget nggak salah. Gitu. Gila ya benar. Habis itu gue kayak oh ya benar gue mau kampanye satu periode cukup siapapun lah. Kok bisa ditangkap gak sih kayak gitu? Nah itu yang gue nggak suka. Maksudnya ada kebobrokan sebuah rezim. Terus ada narasi yang bisa melawan itu. Narasinya nggak boleh dibunuh, maksudnya ngerti? Jangan bunuh narasinya. Kalau mau sana ngeluarin juga narasi. Kenapa jadi bersatu itu dengan pihak lawan itu penting coba kan nggak ada narasinya juga gitu loh kok jadi nyalain gue gitu sih ya ini karena kalau pembela Pak Jokowi kan selalu bilang ini hak prerogatifnya presiden gitu. Iya memang nggak ada yang nyalain kok nggak ada yang nyalain tapi gue cuma terkejut aja ya, dan lu ya cuma lu mempertanyakan siapa sih kampret yang puji rencana itu. Ya. Pak nggak mau tunggu 2 bulan dulu pak gitu orang lupa apa gitu nggak ada gitu langsung tas. Iya kan dan gue juga ngebayangin ya bang waktu itu ya pasti Pak Jokowi sebelum minta Pak Prabowo tuh mikir Pak Prabowo mau nggak ya gitu kan. Lu ada nggak imajinasi soal gitu? Iya. Pak Jokowi emang mau gue jadi menteri. Ada yang bisikin, coba aja telepon dulu Pak siapa tahu mau. Mau gitu. mau orangnya bilang mau sih. Jadi ya. Ya mungkin kita gitu kali ya gitu. Padahal tuh keluarga terpecah belah, orang putus pacaran, maksudnya sampai ke dalam-dalam loh hancurnya tuh. Enggak itu salah satu momen besar sih dalam politik kita maksud gua. Ya pergantian wakil juga waktu itu momen besar kan. Yang mana? Pergantian wakil tiba-tiba. Oh iya, coming from behind ya. Dan gila sih. Dan tapi ini ya udahlah udah periode kedua ngapain? Habis ini gua tur launching buku aja udah kan. Habis. Aku yakin sampai di sana. Nah, Bang, lu ada yang bilang Adriano Colby, Surya Paloh gitu. Ada yang bilang lu mirip sama Pak Surya, Bang. Ini gara-gara brewok aja sih gua. Kayak brewok gua gak kenal orangnya. Gua pernah ketemu sama Pak Surya. Kalau Pak Surya yang ngomongnya beda banget sama lu sih menurut gua. Dia kan selalu hal-hal besar dan deklamatis gitu ya. Ya misalnya bangsa ini dibangun untuk anak cucu kita semuanya gitu kan. Kita harus berefleksi. Nah gitu kan Pak Surya gitu kan. Hal besar dan deklamatis. Kalau lu enggak, sebaliknya menurut gua.
hal kecil dan ajar aja gitu kan. Terima kasih. Gue belum pernah ada yang menganalisa gue sedalam itu. Tapi emang Mark Twain tuh pernah bilang bahwa nothing stood still against the attack of laughter gitu. Lu boleh bangun kerajaan lu, kekayaan lu, jabatan lu dan segala macam, tapi semua itu bisa ditiup habis hingga jadi debu dengan diketawain. Mungkin itu kali ya kenapa narasi jadi selalu dibredel gitu. Maksudnya karena memang menggoyangkan gitu. Ada orang yang nyulut logiknya terus tiba-tiba jadi kebakar, menyihir ruangan lah gitu. Dan ya lu bagian dari yang menyulut logiknya itu kan, berarti lu ambil peran untuk itu. Gua pokoknya pengennya edgy tapi jangan sampai ketangkep aja. Apa? Gue kalau udah ketangkep gue juga takut, kayak gue gak punya backingan. Gue salah satu jokes lu yang paling sering gue pakai itu bang, bukan gue pakai buat ngejokes gitu, buat ngebrief orang gitu. Ini kira-kira kita kerjain kayak apa ini orang ini gitu misalnya. Mau di profile seperti apa? Ya, di profile seperti apa? Gue selalu bilang kayak gini. Lu coba bayangin ini adalah kalau lu kumpul keluarga, nah ini om yang paling lu demen lah di rumah, gitu kan. Bener. Lu pernah punya joke soal itu kan. Lu bayangin masuk ke keluarga gitu ya, kumpul keluarga gitu kan. Kira-kira siapa saudara lu yang kalau lu sekelas lu gak mau temenan? Iya, hampir semuanya. Nggak, pertanyaan gua bang, lu kalau di sekolah tuh kayak apa dulu guru-guru ngeliat lu bang? Kalau gue sih punya murid kayak lu, gue jitak ya. Lu pasti akan mengganggu dignity gue. Gue pernah bikin nangis guru agama, gue pernah. Kelas 5 SD, gue masih ingat kejadian sampai sekarang. Kalau buku dulu masih susah, Gramedia belum banyak kayak sekarang. Lu tuh ya catur wulan tuh buku gantikan A ke B gitu kan, B ke C gitu, dan bukunya nggak ada. Terus udah yang B nggak ada. Udah kalau gitu kumpulin duit saya aja, ntar saya fotokopiin. Gue tak kenapa gue tiba-tiba kayak, bapak lagi bisnis kecil-kecilan ya gitu. Nangis. Udah gitu gue dimarahin kan, dia keluar terus wali kelasnya masih guru nangis ya, guru udah kelas ini dihukum nggak dapet nggak dapet bukunya. Terus dia kamu nih ngomong bisnis kecil, emang kamu ngerti artinya bisnis? Usaha terkecil untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya pak. Gue seneng ya kan, gue innocent, gue nggak melihat menyinggung, gue cuma kayak karena tapi keberadaan lu tuh mengganggu dominasi dan ya, kedikdayaan betul. Gitu loh pak. Betul. Gue karena lagi SMP tuh. Gue tersadar nggak ada yang sadar waktu itu. Jadi kita sekelas. Itu pasti orang nggak dukung lu kan. Maksud gue kawan tuh pasti main aman kan. Iya main aman lah. Langsung gak punya teman gue di situ. Ngapain nih gue cari masalah deh. Nah waktu itu lagi kelas 3 SMP, gue inget banget. Entah kenapa pokoknya strateginya kayaknya nih. Udah pernah terkonfirmasi. Pokoknya 72 anak. 1 sampai 36 satu kelas. Sisanya satu kelas. Gue di kelas yang sisanya. Oh kelas nyenengin apa? Sampai gue tersadar kayak, kenapa teman-teman gue ada di sini semua? Karena ini kelas yang blow on, ini kelas yang tidak diharapkan. Terus gue bilang ke temen gue, kok kita bisa dibilang nggak diharapkan seperti ini? Emang mereka tahu dari mana, kan belum tes, kita nggak lihat hasil kelulusannya nanti rata-ratanya kayak apa. Terus gue bilang, lo mau gimana ya? Gue bilang, ya kalau gurunya ngajar kita diem aja semua tuh. Udah, abis itu guru masuk diem aja, terus kayak kenapa yang ditanya ini nggak ada yang jawab. Tapi entah kenapa gurunya sampai marah, mukul papan, terus dasar anak setan kalian. Kita semua berdirian kompak dan bilang setan, nangis gurunya. Abis itu gue agak kayak gitu. Gue bukan orang yang paling mencolok. Maksudnya gue temenan juga dikit banget. Tapi gue kalau udah kesel gue kayak gitu gue. Prof lo ya, provokator. Tapi gue paling depan juga gak berani gue. Makanya yang populer maju, bener kali kayak gitu gue. Yang populis maju aja gitu, gue di belakang aja. Ya, kayak MLI sama Coki Muslim sama lu lah ya. Yoi. Jadi sebelum acara Doi bilang, lu nggak tahu aja di belakangnya Pak Jokowi itu yang mengendalikan. Iya betul. Dipikir Jokowi ngendaliin negara ini, salah. MLI juga gitu. Pikir Coki Muslim, salah.
Gila. Tapi ya gue akhirnya berpikir gitu ya bang, ngelihat lu itu, gue ngebayangin kalau gue jadi guru lu gitu. Dan gue langsung tahu kalau pekerjaan jadi guru itu sulit. Gitu. Sulit banget. Gue sih, iya. Gue sih sulit banget. Gue tidak pernah merasa terinspirasi sama guru, matain cita-cita orang banyak. Gue nggak ini sih. Bandelnya tuh gue bandel di kepala gue tuh ini anak nggak bisa di. Tapi bolos gitu enggak ya? Enggak ngumpulin tugas itu ini jarang. Tapi bandel kalau udah sebel. Justru yang bolos gampang banget dihukumnya bos. Iya benar. Kalau lu gimana cara hukumnya kan? Nggak ada, gue kan mentaati peraturan. Iya, betul. bandelnya di kepala kan. Tapi kita nggak terbiasa loh dengan orang-orang kayak begitu. Misalnya di rumah di kampung kita ya, kan sekampung nih bang ya. Menjawab aja lo, kan pernah dengar orang tua ngomong. Mairwa berisik. Iya, maibo manjawe sih gitu kan. Iya kan? Iya. Ya kan ini hal yang menurut gua akan membunuh potensi bibit-bibit Adriano Colby di masa depan gitu loh. Mungkin di Sumbar itu ada ratusan orang kayak lu gitu bang. Karena gue percaya, karena mungkin yang percaya sebetulnya gue selalu berpendapat waktu itu karena yang mau di-achieve itu adalah kemakmuran dulu. Jadi baru ada lu boleh. Jadi lu makmur dulu, baru lu boleh lebih bebas. Dan sampai kemakmuran tuh harus stabil dulu. Semua nih harus ikut tatanan nih. Kalau chaos nih ribet nih gitu. Makmur dulu baru beradab gitu. Maksudnya kebebasan berpendapat itu kan hal-hal peradaban kan, maksudnya kita tidak menyinggung, maksudnya kita punya apa hak-haknya Renaissance man lah. Nah, betul. Ya itu kan keberadaban Renaissance betul. Jadi makmur dulu. Jadi ya kalau belum itu ya susah ngomong sana. Lu berarti lu udah makmur dari dulu ya. Enggak, tapi ternyata kemakmuran tuh di kepala aja. Lu selalu bisa makmur, tergantung lu mau kayak apa. Lu lama-lama ngelesnya udah kayak politisi bang, gue lihat bang. Enggak, gue nggak kayak banget. Masih banyak yang lebih kaya lagi. Gue udah pernah ketemu orang-orang lebih kaya gitu, gue takut. Iya, tapi ya itu ya memang karena perspektif ya yang berbeda ya. Bahkan di sekolah bang. Ya dan pendidikannya juga seperti itu, bahwa kelugasan berbicara tuh bukan sesuatu yang kita utamakan dari kecil ya. Ya kalau bahasanya Panji kan dia bilang bangsa kita terlalu banyak ornamen katanya. Ornamental katanya kan. Lihat aja semuanya katanya, dinding ada ornamennya, ngomong juga pakai ornamen. Nah, ngomong-ngomong soal Panji nih bang, gue udah ketemu beberapa orang yang dalam tanda kutip disebut Panji Boys gitu. Okay. Nah, gue juga lihat di podcast lu waktu itu, lu pernah bilang awalnya lu pernah bermimpi pengen kayak Panji gitu. Dan ternyata lu memilih jalur yang beda. Gue sangat berbeda ya. Hal yang berbeda, dan ya di situ justru lu punya value edit yang lebih, yang juga thank you. juga tidak bisa dibandingkan sama Panji karena jalan lu udah beda nih. Kalau lu di arena yang sama mungkin bisa dibandingin gitu. Nah, kapan sih lu menyadari lu ya kayaknya gue nggak bisa kayak Panji nih gitu? Tapi Panji yang sekarang pun berbeda. Jadi dulu ada penggiat sosialisasi anak-anak, sosialisasi politik di mall gitu, provokatif dan gue waktu itu ikut jadi komedian yang terpilih gitu untuk Via Sospol, dan Panji waktu itu sangat masih nasionalis dia ya. Menurut gua Panji yang sekarang tuh berbeda. Nah, tapi waktu itu gua pengen jadi Panji yang lama, bahwa ternyata nggak cuma bisa lucu tapi bisa juga mencerahkan. Sampai akhirnya gua berpikir kayaknya kayaknya bukan kebesaran itu yang gue cari gitu. Gue pengen bisa punya perspektif di mana bahwa semuanya tuh konyol gitu. Dan gue tuh takut. Gue selalu bilang gue tuh nggak banyak baca. Tapi seorang selalu bilang nggak. Tapi lu bacanya lumayan. Ya karena gue main sama orang-orang yang beneran baca gitu. Jadi gue takut bilang baca gitu. Lu
Kalau lu ngerasa gua tuh paling banyak baca, berarti lu harus ganti temen sih. Maksudnya lu udah di pertemanan yang salah itu, udah nggak ada manfaatnya pertemanan itu. Dan gue menikmati jadi orang yang paling bodoh dalam satu ruangan. Gue tidak menikmati berlama-lama gue jadi orang nomor 1 di ruangan itu. Gue setiap gue merasa nomor 1 di ruangan itu, gue tandanya harus ganti temen, sumpah. Gue kayak oke, ini udah salah nih. Karena ya kayak tadi gitu, antar ujung-ujungnya akan jadi politisi yang sudah tidak relevan, tapi karena dipuji-puji terus kayak masih oke, padahal nggak ini. Ya akhirnya gue lebih senang belajar aja gitu, ketemu ini, oh ya gue bodoh lagi dan ya udah gue pengen ngerasa seperti itu aja gitu. Ya kalau Panji yang sekarang gimana menurut lo? Menurut gue Panji yang sekarang lebih bisa menertawakan dirinya dia dibanding yang lama. Dulu dia lebih punya narasi. Tapi susah juga gini. Pak Panji itu di publik tuh dia gue pernah bahas juga sama dia. Dia tuh dikonsumsi buat publik tuh banyak banget. Maksudnya Panji yang sutradara, Panji yang pemain film, Panji yang komedian, Panji yang intelektual gitu. Panji itu, dan dia orang yang berbeda-beda. Panji yang jubir. Maksudnya untuk ngekat bahwa oh ya gini. Kalau gue kan, gue tuh one trick pony banget. Gue bisa cuma itu aja. Gue nggak komedian aja. Gue nggak mau berpendapat sebagai apa. Dan nggak pernah gue keluarin juga sih, jarang. Mungkin dulu pernah tapi lama-lama kayak nggak seru ya gitu. Ya itu ya, berarti memang lu ngelihat ya nggak perlu jadi benar ya. Nggak perlu. Gue perlunya jadi lucu aja. Lucu yang mikir kayak tapi ada bener. Nah itu yang benar. Bukan benar yang dilucuin. Bukan benar yang dilucuin. Itu gampang itu. Itu gampang. Ya? Gue pengennya jauh gitu, tapi kayaknya tapi ada benernya loh itu. Nih Bang, terakhir Bang, gue nanya soal podcast. Kan semua orang bilang lu, walaupun gue nggak tahu maksudnya untuk ngeledek atau apa, Bapak Podcast Indonesia gitu ya. Itu ledekan kan? Ledekan betul. Kalau kata lu kan. Dan yang gue pengen tanya ke lu, ini politisi semuanya udah bikin podcast gitu. Gue nggak tahu tuh dia nyebutnya apa, podcast aja semuanya kan. Ya ini kayak kata podcast ini sama kayak ini gue lihat sekarang Bang, kata 4.0. Semua politisi ngomong 4.0 sekarang kan. Sama kayak, ini podcast ya katanya kan. Udah sama kayak itu. Dan ya gue melihat ada perubahan. Ini jadi salah satu teknologi komunikasi yang rule of the games-nya berbeda lagi. Kalau dulu zaman radio, kita pengen politisi yang suaranya bariton kayak Richard Nixon gitu misalnya kan. Pemirsa sekalian gitu kan. Good morning America. Iya. Masuk ke TV pengen yang punya perawakan ganteng kayak John F. Kennedy gitu misalnya, atau Pak SBY yang sangat rapi, terukur gitu ya. Nah ini sekarang eranya menurut gue ini yang kita udah sampai nih. Kalau Pak Jokowi gue anggap masih transisi dari TV ke inilah ke digital ya. Dan ini rule of the game-nya sangat digital gue lihat. Dan apa ya, udah nggak perlu misalnya gue contohin deh, Agus Harimurti Yudhoyono itu di TV Bang. Itu kan ngomong saya mengakui kekalahan gitu kan. Tapi di podcastnya Deddy Corbuzier nangis-nangis. Iya, jadi ini ada kultur bernarasi yang udah berbeda betul. Nah, lu membayangkan kayak apa ya dulu awalnya ketika lu mencoba untuk memulai podcast ini, apakah akan sejauh perubahan dari struktur narasi dan cara orang bernarasi, atau ini buat nyampein pikiran aja, atau gua nggak tahu apa yang lu bayangkan ketika itu. Gua rasa sih semakin orangnya kita berasa kenal gitu ya dan dekat, menurut gua lebih baik. Beda sama artis ya, maksudnya kalau dulu kan artis kayaknya sebelah tetangga kita terus dia. Nah kalau politisi tuh wah tinggi tokoh gitu, yang perkasa dan apa dan sekarang kalau mulai berbalik tuh bener menurut gua. Kalau menurut gua politisi memang harus kelihatan humanisnya. Jadi podcast membuat
Iya. media untuk menunjukkan sisi humanis gitu. Iya, menurut gua dan itu lebih baik gitu, lebih baik karena lama-lama orang-orangnya juga kalau di marketing tuh ada naif market, ada sophisticated market. Dan pada saat naif market ya lo bikin benefit apa aja dia percaya. Nah, pada saat dia marketnya lebih sophisticated, lo merayunya pun punya cara yang berbeda gitu. Jadi semakin sulit dirayu menurut gua itu tanda dari pemilih yang makin mature. Jadi bagus menurut gua. Jadi bagus. Okay. Kita udah nggak kebeli lagi dengan keperkasaan dan pengaruh turunan apa. Maksudnya melihat dia nangis tuh ya lumayan gitu. Walaupun dulu Pak SBY juga ada nangis, tapi nangisnya seadanya aja. Iya. Ini udah nangis beneran gitu loh. Dan kayak kita bisa, maksudnya ya kayak misalnya contoh Ibu Susi kan yang dengan gayanya seperti itu juga jadi semakin dicintai malah. Gua rasa Ahok juga dulu punya appeal seperti itu. Jadi dia semakin tidak menuruti birokrasi itu tidak ada playbooknya, makin disukai orang, bahkan Donald Trump pun juga. Iya betul, Donald Trump juga produk dari itu. Nah jadi lu bayangin nggak dulu akan ada perubahan semasif itu? Oh nggak kebayang lah. Lu ngebayangin sejauh apa sih dulu gitu? Gua umur 14 itu kan 98. Enggak, waktu awal-awal podcast gitu. Oh, podcast pengaruhnya. Ya, lu kan bertanggung jawab. Lu tuh ngomong seolah-olah yang memberikan perubahan ini podcast gua. Iya, kita bikin aja seolah-olah, Bang. Ya, seolah-olah ya. Ya, kan lu tadi masalah lu tadi itu kan. Jangan sampai lu cuma digemari oleh para seniman gitu. Uus kan, fans lu Uus, Panji gitu kan. Jadi ini orang ada pengaruhnya nih. Ini seolah-olah gue mau sampein itu ke penonton. Gue sih sebagai pemain ya gue menikmati, maksudnya gue menikmati konten-konten yang tidak pakai topeng karena memang itu motivasi awal gue tuh buat konten. Gue pengen, gue tuh siaran radio gue benci banget smiling voice, gue benci banget joke setengah joke buat pindah ke lagu kayak udah tau nggak lucu ngapain disebutnya. Gue kesel sama hal-hal kayak gitu. Kayak, oh ya, ini kan gue nggak selalu seneng ya, kenapa gue jadi harus selalu seneng, dan itu ngeselin buat gue gitu. Ngeselin buat gue, dan gue pengen raw aja gitu, gue pengen apa adanya gitu, dan ya ini jadi tren ya bagus lah gitu. Pikiran tanpa diedit ya. Yang bahaya itu kan editan ini. Iya, editan ini yang bikin jadi aneh-aneh. Yang bikin Ahok masuk penjara. Iya, berarti lu udah bayangin ya berarti. Gua memulai dengan ya gue selalu suka mempertanyakan status quo. Memang kenapa harus ini yang berlaku, kenapa harus yang lain gitu. Gue selalu seperti itu orangnya. Anti status quo ya. Anti status quo gue. Iya. Ini kayaknya bisa satu periode nih Bang ke depan Bang. Bagus tuh. Iya, tapi yang lama boleh maju lagi karena aturannya baru. Gitu. Gawat juga ya. Makanya susah. Habis ini aja gantinya. Gawat ya. Gawat. Oke Bang Andri, makasih banyak Bang Andri. Sama-sama. Ini nggak ada closing statementan di sini. Kalau lu mau kesimpulan lu simpulin aja sendiri kan. Kan udah pintar. Aduh, katanya yang pintar. Tahu deh yang pintar. Thank you banget. Oke Bang Andri, makasih ya. Sampai jumpa di Total Politik berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.